Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang berprasangka baik sama Allah. Berprasangka baik sama Allah. Ini nanti menjadi kunci sukses yang bagi saya ini menjadi rahasia yang menjadi rahasia umum akhirnya. Karena rahasia yang disebarkan. Jadi kalau orang nanya, Kak, apa rahasianya Kak Kusnan dulu waktu sekolah kelas 3 SMA, udah sekolah harus mikirin sekolah, tahu sendiri kan kelas 3 SMA, IPA pula. Tahu beratnya IPA. Itu terus saya juga ketua MPK waktu kelas 3. Udah organisasinya juga padat karena kelas 2-nya saya ketua OSIS. Terus saya juga ketua MPK, dan yang menjadi tantangan besar waktu itu adalah saya harus menghidupi diri sendiri. Sekolah bayar sendiri, ngekos bayar sendiri, makan, minum, semuanya bayar sendiri. Ya kalau anak-anak sekolah SMA biasanya, saya nggak tahu sih, kalau ada teman-teman yang mirip kayak saya, itu jempol lah. Karena biasanya kalau kelas 3 SMA malah orang tuanya itu sangat support. Organisasi udah nggak boleh ngurusin, terus dielesin dan segala macamnya. Yang dipikiran adalah nanti anaknya itu bisa lulus dengan prestasi terbaik dan dapat kampus terbaik. Tapi dulu kondisinya saya itu semuanya harus sendiri. Nah, kok bisa gitu survive? Atau, Kak, gimana caranya dulu di usia 20 Kak Kusnan bisa dapat omset 1 miliar? Omset nih ya, saya ngomong omset. Gimana caranya Kak Kusnan bisa lah. Punya duit, bikin organisasi, bikin yayasan, dan sebagainya. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang kesulitan, maka hari ini kita ngebahas tentang berprasangka baik sama Allah. Apa maksudnya berprasangka baik sama Allah? Maksudnya adalah bahwa ternyata hidup kita, setiap kita hidup, itu seluruh yang kita alami dalam kehidupan, itu adalah datangnya dari Allah. Jadi apapun yang kita terima, mau kita miskin, kaya, susah, senang, sedih, bahagia, kecewa, dan seluruhnya, apapun tantangan yang kita hadapi, nggak punya duit, lapar, dan seterusnya, itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Bahwa semua itu adalah Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Adanya corona, kita ngomong corona ini konspirasi. Corona ini buatan dan sebagainya. Mau itu buatan, mau itu rekayasa manusia, mau itu dibuat-buat, rekayasa dan seterusnya. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak terjadi. Kalau sudah terjadi, itu adalah kehendak Allah. Orang itu perantara. Misalkan kalau Quran itu buatan Amerika, orang yang buat Quran itu cuma perantara doang. Tapi terjadinya atas izin Allah. Terjadinya sebagai ketentuan dari Allah. Tuh gitu. Jadi kunci sukses pertama kali untuk kita menghadapi tantangan adalah kita berprasangka baik sama Allah. Prasangka baik dulu. Adanya corona kita prasangka baik. Jualan gak laku, prasangka baik. Nggak punya duit, prasangka baik. Kenapa prasangka baik? Karena ini atas kehendak Allah. Udah kehendaknya Allah. Udah kehendaknya Allah. Kalau udah kehendaknya Allah, ya jangan kita salahkan keadaan. Kalau kita salahkan keadaan, sama saja kita menyalahkan Allah. Tuh gara-gara Allah sih. Tuh gara-gara corona sih. Tuh gara-gara ini sih. Tuh gitu. Maka pada saat kita menyalahkan Allah, ya udah. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya kuasa, kita salah-salahin. Emang situ benernya apa? Sok bener gitu. Tuhan disalah-salahin. Maka yang menjadi kunci pertama adalah kita berprasangka baik sama Allah. Prasangka baik dulu sama Allah.
Apa maksudnya prasangka baik sama Allah? Maksudnya prasangka baik sama Allah pertama adalah ridho terhadap semua ketentuan Allah. Ridho aja dulu. Miskin, ridho aja dulu. Nggak ada duit, ridho aja dulu. Ridho. Waktu saya ngekos, sekolah bayar sendiri, ngurusin sendiri, makan sendiri, ya saya ridho. Ya Allah, saya ridho. Ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan kondisi yang sudah Allah kasih. Yang kedua, ini perintah dari Allah SWT pada saat kita butuh sesuatu. Apa kata Allah? Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi setelah pertama ridho, yang kedua adalah sabar dan sholat. Sabar itu kan artinya menerima ketentuan dari Allah. Itu sabar. Kesabaran ini sejarahnya panjang. Sampai Rasul itu setiap sahabat minta, ya Rasul, kapan Allah nolong kita? Kita di embargo nih. Orang Quraisy itu kejam sama kita. Apa kata Rasul? Zaman dulu nih, itu ada yang demi mempertahankan agama sampai digergaji, sampai disetrika dengan setrika besi. Segitunya. Sampai Rasul mengisahkan tentang Asbabul Ukhdud. Tahu Asbabul Ukhdud? Kisah pemuda. Yang singkat cerita, Ukhdud itu parit sebenarnya. Parit api. Jadi pemuda dan parit api. Asbabul Ukhdud. Ya saya nggak perlu cerita lah. Ukhdud. Tahu semua kan? Hah? Sampai segitunya yang demi agama, taruhannya nyawa. Sampai nanti di kisah terakhir itu, ada ibu-ibu yang dia ikutin pemuda itu beriman. Dan semua yang beriman itu harus masuk ke parit api. Dilemparkan ke sana. Kalau dia murtad, kafir, selamat. Pada saat ibunya ketakutan, apa kata bayi? Kata bayi, ibu, nggak usah takut. Nggak usah takut, bayinya sampai ngomong. Segitunya, udah, dua-duanya akhirnya syahid. Jadi sabar. Sabar terhadap ujian. Sabar. Kenapa? Karena kita memahami bahwa ini semuanya dari Allah. Yang berikutnya kita, jadi sabar itu udah pertolongan. Udah pertolongan. Udah pertolongan. Teman-teman jualan gak laku, sabar. Berikutnya adalah sholat. Jadi minta tolong itu dengan sholat. Artinya pada saat datang ujian bertubi-tubi sama kita, yang harus kita lakukan adalah jaga tiang agama. Sholat, bro. Sholat itu doa. Makanya kalau di bahasa baratnya itu adalah praying kan. Praying room, ruangan berdoa. Kalau kita mau sholat masjid. Doa, sholat itu doa. Jadi sholat itu isinya adalah doa-doa. Sholat itu doa. Doa itu apa? Minta. Doa itu minta. Semakin orang banyak sholatnya, semakin banyak orang meminta. Dan ada sholat-sholat yang istimewa. Sholat-sholat sunnah yang istimewa. Selain sholat wajib. Kenapa kok sholat diwajibin sampai 5 kali? Karena Allah itu zat yang paling suka diminta. Kalau kita kan paling gak suka kalau diminta. Ya. Benar. Ada yang suka diminta-minta. Kak, saya paling suka diminta, Kak. Orang minta apapun saya kasih. Manusia kan lebih banyak nggak suka diminta ya. Lebih banyak apa meminta. Nah, Allah itu zat yang paling suka diminta. Maka Allah kasih kesempatan 5 kali sehari untuk minta. Dan ditambah lagi dengan sunnah-sunnah. Ada sholat-sholat istimewa. Sholat tahajud itu sholat istimewa. Orang pada tidur. Untuk kita minta ngadu sama Allah. Jadi cara minta tolong sama Allah itu dengan sabar dan sholat. Itu gitu. Nah, berprasangka positif. Kalau dalam dunia NLP, dalam dunia hipnosis, itu adalah mengatur irama otak
agar tetap harmoni. Karena kita kadang confuse. Ada masalah tiba-tiba panik. Panik. Penyebab kematian itu karena ketakutan dan kepanikan. Orang cebur ke laut, kecebur ke kolam, dia mati, dia tenggelam karena dia panik. Makanya kalau teman-teman pernah ikut renang, pasti ajarannya adalah jangan pernah panik saat kena air. Ya enggak? Kalau kita renang panik, udah habis. Tenang aja. Tenang aja. Kalau kita tenang Pak. Jadi rahasia sukses itu adalah tenang. Berprasangka baik Allah. Kalau kita prasangka baik sama Allah, yaudah kita tenang. Tenang itu bukan berarti diam. Tenang itu artinya adalah nggak panik dan nggak takut. Karena ini ketentuan Allah. Allah pasti punya maksud. Maka tugas kita berikutnya adalah ya ikhtiar. Saat kita ikhtiarnya tenang, itu lebih jernih hasilnya daripada saat kita panik. Ada corona kayak gini, penjualan turun, pasaran turun, segala macam. Maka harus kita lakukan adalah tenang. Tenang dulu. Meyakini bahwa ini adalah ketentuan dari Allah. Setelah itu mintalah dengan sabar dan sholat. Sabar. Ditolak, bersabar. Harus keluar ini, harus ikhtiarnya lebih. Sabar. Sabar dengan setiap ikhtiar yang kita lakukan. Meskipun belum ada hasil. Kenapa kadang Allah itu nunda kesenangan? Karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Biar senangnya itu nanti. Di alam abadi akhirat. Bisa jadi pada saat kita dikasih kesenangan dengan begitu mudah sama Allah, bisa jadi Allah itu kasih semuanya di dunia kesenangannya. Nanti di akhirat nggak ada. Bisa jadi dengan kesenangan itu malah kitanya tadi lalai. Makanya saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di Suriah, yang di Patani, yang di Uighur, bisa jadi mereka walaupun susah, bisa jadi mereka derajatnya lebih tinggi dari kita. Bisa jadi. Yang kita selalu, bela Palestina. Bisa jadi di sana itu, dalam kondisi perang, itu mereka derajatnya lebih tinggi dari kita. Karena Allah bertubi-tubi kasih ujian. Dan saat Allah kasih ujian dan bersabar, apa pahalanya? Surga. Apalagi sampai sabarnya itu sampai syahid. Syahidnya itu, meninggalnya itu masih dalam kondisi sabar dengan ujian. Rasulullah SAW, kalau teman-teman memahami pada saat beliau menjadi nabi usia 40, sampai wafatnya beliau, ada nggak sih kesenangan? Begitu jadi nabi, istrinya, harta beliau semuanya habis untuk dakwah. Begitu jadi nabi, apakah isinya kesenangan? Enggak. Isinya adalah kesabaran demi kesabaran, ujian demi ujian. Hingga wafatnya beliau. Rumahnya Rasulullah itu cuman, pernah lihat prototip rumahnya Rasul? Pernah lihat di sosmed gitu, itu pernah lihat? Kecil banget. Kalau nanti teman-teman ke Masjid Nabawi, itu di sebelahnya Raudhah itu, yang sekarang jadi makam, itu dulu rumah Rasul sekecil itu. Yang sekarang jadi makamnya Rasul dulu. Karena Rasul, Abu Bakar dan Umar itu dimakamkan di kamar. Yang sekarang menjadi bagian dari masjid. Dulu di luar masjid. Nempel. Sekarang jadi masjid. Tapi dipisah. Setelah Raudhah. Kalau nanti teman-teman Raudhah biasanya keluar. Nah itu sebelah kirinya itu ada makam Rasulullah. Dan 2 sahabatnya. Itu gitu kecil. Umar begitu jadi khalifah. Apakah tiba-tiba jadi raja? Yang semuanya mewah? Enggak. Bahkan begitu Umar jadi khalifah, malah kondisinya itu mengenaskan. Sederhananya itu luar biasa. Jadi
ukuran sukses itu bukan dari dunia. Ukuran Allah ridho itu bukan dari dunia. Tapi bukan berarti pada saat kita kaya itu Allah nggak ridho. Ridho. Ukuran sukses itu adalah kita berbaik sangka sama Allah. Kalau ukuran sukses itu adalah dunia, nggak ada sahabat yang miskin. Kenapa kok sahabat memilih miskin? Karena mereka lebih memilih dalam kondisi titik di mana Allah ngasih ujian dan mereka bersabar. Karena sabar dalam ujian itu luar biasa pahalanya. Itu gitu. Maka berbaik sangka sama Allah itu nanti menjadi solusi. Kalau di dunia NLP, di dunia mindset, di dunia pemikir, itu kalau kita berbaik sangka sama Allah, kita berpikir positif, itu akan menghadirkan ide-ide yang menjadi solutif. Kenapa? Karena pada saat kita berpikir positif, itu seluruh tubuh kita akan merespon bahwa it's okay, ini baik-baik saja. Nah, kita akan berpikir jernih. Jadi kalau ada tantangan, kita sabar. Berikutnya, berpikir positif. Berpikir sangka sama Allah. Berpikir sangka sama Allah. Sabar itu, ujian itu mana saya sampaikan bahwa ujian itu berbanding lurus dengan kapasitas. Kalau kita ujiannya berat, berarti kapasitas kita itu naik. Makanya ujian terberat umat manusia itu adalah para nabi. Para nabi yang ujiannya paling berat, bukan kita. Jangan sok-sokan Rasul cuman gitu, saya lebih berat lagi. Rasul 8 tahun punya penghasilan, bro. Gitu. Maka berprasangka baik sama pasar, berprasangka baik sama corona. Karena semuanya adalah dari Allah. Saat kita berprasangka baik, pikiran jernih, maka bismillah. Saat kita mau jualan, ngeliat orang, kayaknya orang gak punya duit nih, kita udah negatif duluan. Tawarin aja dulu, tugas kita nawarin. Jualan itu kan melakukan penawaran. Malah kalau teman-teman bisa mengubah jualan dari pengen nyari duit menjadi aktivitas menolong orang yang dibayar. Nolong orang, artinya kalau kita berpikir bahwa jualan itu nolong orang, setiap kita mau jualan, kita harus memberikan pertolongan kepada dia. Bro, kau suka ngemil kan? Iya, ini ada cemilan enak. Karena kita nolong dia biar menemukan cemilan yang enak. Tawarin susko. Kita ngasih solusi ke ibu-ibu, ke emak-emak dengan cara teman-teman jualan speaker aktif. Atau misalkan kayak di Syaraki, kita ngasih solusi agar ibu-ibu ahwat-ahwat itu pakai pakaian yang syar'i. Nolong, itu niat kita. Niat kita itu ikhtiar. Makanya saya sampaikan, hidup itu purpose-nya, maksud Allah ciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Maka jadikan semua aktivitas ibadah. Gimana caranya saya jualan atau caranya ibadah? Pertama adalah yang dijual halal. Yang kedua, cara jualannya syar'i. Yang ketiga, kita orientasinya menolong orang. Apa yang kita jual walaupun produknya makanan, ya kita nolong dia. Apalagi bentuknya adalah jualan speaker aktif yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Syiar itu. Spiritnya harus itu, teman-teman. Jadi gitu itu, teman-teman. Kalau kita berpikir positif, insya Allah itu seluruh tubuh kita itu akan lebih ringan. Bahkan saya lupa ini Al-Quran atau hadis. Apa kata Allah? Allah itu bersama prasangka hambanya. Apa itu? Hadis. Jadi Allah itu bersama prasangka hambanya. Maka berprasangkalah yang baik-baik. Wih, corona. Omset gue mau naik nih. Berprasangka baik. Pada saat kita berprasangka baik, pikirannya oke, maka nanti kita akan berpikir jernih. Ide-idenya akan keluar. Jangan tiba-tiba, wah ketakutan corona, pasar turun, segala macam produk nggak laku. Sepi. Berprasangka baik dulu. Berprasangka baik sama Allah. Saat kita berprasangka baik, udah jelas pertama adalah kita ridho. Udah jelas kalau kita ridho, dapat pahala. Allah akan bersama kita. Kalau kita mengeluh, yang kita salahkan Allah, bro. Kita ngeluh, wah pasar turun gara-gara corona. Itu kita sedang menyalahkan keadaan. Yang keadaan itu dibuat oleh Allah. Walaupun tetap secara teknis nanti kita evaluasi. Kenapa kok jualan saya belum laku? Evaluasi kayak gitu tetap. Strategi tetap dipikirkan. Berprasangka baik maksudnya bukan berarti terus setiap usaha kita nggak ada hasil, kita sabar. Bukan kayak gitu. Tetap kita evaluasi. Caranya udah optimal atau belum. Tapi dari dalam hati kita, yang penting itu di hati itu. Dan pikiran kita
bahwa ini dari Allah, bahwa ini adalah baik, maka kita harus prasangka baik. Allah bersama prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, uang berlimpah, pasar akan terima, orang akan berbondong-bondong beli speaker aktif, beli ini, beli itu. Kalau di Siraki orang pada berbondong-bondong beli gamis dan sebagainya. Kita berprasangka baik sama Allah, udah selesai. Tugas kita ikhtiar, habis ikhtiar ya Allah ya Rabbana, yang menentukan Engkau. Berikanlah kami yang terbaik ya Rabb. Bukalah pintu hati para calon pembeli untuk mereka beli produk saya. Berikanlah pintu hati orang-orang yang saya setiap hari tawarin. Bukalah ya Allah. Bukalah pintu hati mereka ya Rabb. Hadirkan di hatinya itu spirit untuk membeli. Gitu. Mintanya sama Allah. Karena yang membelak hati itu Allah. Yang membuat customer beli itu Allah. Bukan kita. Tugas kita ikhtiar. Habis ikhtiar kita doa. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.